pas BPK-nya dari produk 1 sampai produk yang dijual. Oh, berarti bagian crafting terus assembly itu juga sebelum dari prosesnya kayak proses kemudian itunya kan? Sampai nanti pengemasannya. Berarti kan contohnya sebenarnya kalau semuanya saya ada 5 produk berarti dari ini kan ada 1, 2, 3, 4 Nanti diganti lagi produk 1, 2, 3, 4. Aman Mbak ya? Bukan apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa kan? Uang itu kan. Tanya sama itu. Bagaimana kalau dua atau tiga? Cuma tiga. Bagaimana tiga? Apa di bawah? Oh di bawah dulu ya? Hah? Oh di bawah dulu ya? Iya, ke bawah. Jadi kalau apa ya nah, emang ya itu kan data dari sudah saya kasih ke saya. Oke siap. Ya, Terus yang bawah ini? yang bawah kan udah dari itu. Perkenalkan, nama saya Vincent. Saya hari ini akan mengajar dalam praktikum laser cutting. Jadi sebelum kita praktek, kita lebih baik mengenal laser cutting. Laser cutting itu adalah salah satu alat yang menggunakan CO2 yang berupa laser yang kemudian bisa dimantulkan dan kemudian difokuskan pada satu titik sehingga dapat melahirkan objek yang akan kita rasakan. Jadi bisa memotong dengan sangat presisi seperti itu. Jadi bisa dilihat yang foto di sana itu adalah head laser cutting ini seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya. Kalau diperbesar maka seperti ini bentuknya. Jadi laser akan datang masuk ke dalam headlamp, kemudian akan dipantulkan ke bawah untuk memotong. Lasernya kemudian difokuskan dengan lensa ini. Lalu panas yang sangat panas ini akan digunakan untuk memotong bahan yang akan kita pakai. Seperti itu. Kemudian kalau yang di sini ada nozzle gas yang berupa angin. Angin ini akan membawa oksigen untuk melakukan pembakaran. Untuk laser cutting sendiri kita ada banyak komponen-komponen yang ada. Bisa mari kita lihat bersama di sebelah sini. Jadi ini adalah laser yang digunakan untuk alat yang digunakan untuk menghasilkan laser. Selang air ini digunakan untuk mendinginkan laser supaya tidak terlalu panas juga. Gitu. Mungkin tak kelihatan. Lewat sini aja dulu. Jadi di sebelah sana itu ada lasernya dari ujung sana. Kemudian nanti akan dibantulkan dari sana itu ada lensa, terus dibantulkan ke lensa di sebelah sini. Di situ ada lensa. Ini lensanya. Di situ. Dari itu dibantulkan ke sini. Dari sebelah sini nanti dibantulkan ke arah sana. Kemudian cara kerjanya ini sangat sederhana sekali. Jadi sebenarnya kita itu tinggal desain, kita masukkan ke CorelDRAW. Jadi yang pertama itu membuat desainnya. Desainnya itu sebenarnya dalam bentuk format TXF.
Cuma kalau kalian pakai Photoshop atau bikin Corel dan lain itu untuk format di Excel itu nggak ada. Biasanya di Excel itu untuk CAD itu. Itu baru ada di Excel-nya. Mungkin kayak AutoCAD apa dan lain-lain yang memang fokus untuk desain garis, gitu, desain khusus untuk di Excel. Tapi kita ada cara lebih mudah, jadi kita masukkan kita buka di Corel Draw, baru nanti kita bisa ada plugin di sana. Jadi langsung di sini aja ya, lihat ya. Dilihat di sebelah sini Corel Draw, misal kalian sudah ada desainnya seperti ini. Kalian bisa masukkan ke dalam laser CAD itu dengan cara mengklik tombol yang ada di sini. Cuma memang desainnya itu sebaiknya jangan dalam bentuk gambar. Kayak tadi kan kalian sebenarnya bentuk gambar terus dimasukkan di sini. Tapi kalau bisa dalam bentuk garis, karena itu mempermudah untuk ekspor datanya itu ke dalam laser CAD itu. Gitu. Seperti itu. Jadi misalnya sudah dimasuk ke dalam laser CAD seperti ini. Yang pertama dilakukan itu adalah kita memilah-milah apa yang kita lakukan pada tampilan ini. Jadi misalnya ini adalah tampilan dalam kita mengolah bahan kerja kita. Jadi bagaimana? Jadi kita harus tahu apa yang kita lakukan. Benar tahu mana yang akan digrafir, mana yang akan dipotong. Jadi kita kan tahu kalau misalnya yang digrafir itu tulisannya pasti kan di grafir gitu kan. Terus diarsir. Terus kemudian yang luarnya nanti akan dipotong. Nah itu nanti kita akan membedakan. Jadi caranya sederhana. Kalau yang misalnya grafir itu yang bagian ini tulisan ini ya kita blok saja tulisannya kita blok, tapi jangan mengenai yang di luar ini. Terus kita rubah, misalnya kalau warnanya hitam gitu ya rubah ganti warna hitam gitu. Terus begitu juga yang luar, yang di luar nanti yang di sebelah sini kan nanti yang dipotong itu kita klik yang bagian luar ini, terus kita rubah warnanya gitu. Karena nanti setiap tindakan itu harus diwakilkan suatu warna gitu. Suatu kegiatan satu warna gitu. Jadi misalnya kita ini dulu di blok itu kan, terus warnanya hitam. Nah nanti di sini yang warna hitam di sebelah kanan itu, yang warna hitam itu bisa diklik. Nah diklik ini ya. Nah kita mau ngapain di warna hitam itu? Contoh yang di sini ada banyak pilihan. Yang pertama itu adalah work mode. Work mode itu ada cut, engrave, cut after engrave, hole atau pen run. Kalau pen run ini dia itu lubang yang sangat kecil. Kalau hole ini bisa menyesuaikan, bisa agak besar. Kalau cut after engrave itu yang memotong setelah engrave, setelah grafir atau arsir itu. Kalau yang engrave ini arsir, kalau yang cut itu memotong. Nah, kita pilih yang engrave karena kita memang akan mengarsir yang warna hitam ini kan, hurufnya itu kan kita arsir hitam. Itu. Kemudian kita itu harus menyesuaikan setting yang ada di setting ini. Nah, menyesuaikannya bagaimana? Itu kita ada tabel seperti ini, tabel dari Excel. Jadi misal kita mau engrave, kita lihat berarti kita engrave, grafir. Kalau bahasa Indonesianya grafir bahannya apa? Bahannya kita pakai akrilik karena nanti setiap bahan ada berbeda-beda. Kalau akrilik sendiri nanti perlakuannya, settingannya sendiri. Kalau yang MDF ini yang semacam
semacam kayu tapi lebih kokoh gitu. Ada macam-macam, ada triplek, ada jati, itu ada sendiri-sendiri caranya men-setting ini. Ada kertas juga, karton, dan juga kulit gitu. Jadi kita misalnya sudah tahu pakai akrilik, terus yang dilakukan adalah engrave. Ya kita lihat satu-satu. Oh ini berarti butuh speed 200 sampai 250 bebas. Jadi kita bisa ganti di sini 200 atau 250. Bedanya apa sih 200 sama 250 itu? Bedanya itu ya di kecepatan kita naksirnya. Gitu. Semakin tinggi semakin cepat. Semakin tinggi semakin cepat. Nah, bedanya apa? Semakin pelan atau semakin cepat? Bedanya itu kalau semakin pelan dia itu hasilnya semakin halus. Karena dia membakar perlahan. Kan kayak dibakar perlahan, jadi dia itu kayak setrika halus gitu. Tapi kalau misalnya cepat, dia itu cepat sekali, jadi kayak set gitu. Jadi dia itu lebih bertekstur kalau lebih cepat. Terus ini nanti. Nah, dari sini gimana caranya? Kita nentuin dulu. Kita siapkan bahannya, taruh sini. Terus habis itu kita tempatkan yang di ujung bawah biasanya. Di ujung bawah di sini. Soalnya nanti aku jelasin kenapa kok di ujung bawah. Nah, kita tentukan titik awalnya. Gitu. Jadi bisa titik awalnya di sini. Itu kita klik yang origin. Origin ini untuk menentukan titik awal kita pekerjaan di sini. Otomatis Ini ada sana laser. ya. Kita punya balik ke sini. Nanti pasti akan pindah ke sini, betul. Origin. Nah, terus box itu untuk kita perkiraan bidang kerja kita sampai mana. Misalnya kita box, nah, berarti nanti ya segitu hasilnya. Dia punya LCD tadi. Ya, seperti itu. Buat ngecek gitu. Misalnya kurang terus kita geser kayak gitu. Kita sambil lihat. Gitu. Baru habis itu kita kalau sudah yakin kita langsung start. Kita coba ya. Start. Nah ini dia grafir dulu. Tadi kan sesuai urutan kerjanya. Ini grafir dulu coba ya. Ya? Apanya dibalik? Nanti kan ini dipotong. Ya nih lihat aja. Ini kita masih arsir. Terus di sini juga ada waktu, estimasi waktu. Oh di sana maksudnya. Nanti tak ada. Ini Ya seperti dia baik itu sebaiknya itu karena asap. Cuma mungkin kalian mau lihat. Kalau mau ya tutup aja. Kalian mundur aja. Coba lihat prosesnya aja lah. Kalau proses kayak gini kita jangan sampai tangan kita masuk di daerah kerja ya. Soalnya nanti lasernya itu kan nggak kelihatan lasernya. Lasernya itu dari sana masuk ke situ, terus masuk ke sini. Jadi di daerah rawan banget. Jadi jangan sampai tangan masuk, terus perhatikan kabel-kabel juga. Kalau misalnya ini dibuka kan, kabel-kabel mouse itu perhatikan juga. Gitu. Nah ini proses terakhir pemotongan. itu kan bisa ya. Ya. Cuma ini kita tidak bisa yang motong terlalu tebal juga, terbatas. Kita bisa maksimalnya ada di tabel Excel nanti. Kayaknya sih berapa ya? Tergantung materialnya. Nanti ada di tabel Excel maksimalnya di mana. Ya.